Barbara Benari di antara pertama orang Amerika untuk membuat alat gamelan sendiri yang ikut modal gamelan Jawa yang dia belajar di Wesleyan University. Dan menarik, nama yang diberikan kepada alat ini namanya Son of Lion. Nah, itu datang dari nama keluarga Barbara, Ben Ari. Di dalam bahasa Ibrani, Ben Ari maksudnya anak dari lion. Selama Barbara memimpin grup gamelan Son of Lion, sering sekali dia memasukkan lagu dari agama Yahudi dan membuat lagu agama Yahudi yang dibentukkan sebagai komposisi untuk gamelan. Banyak sekali. Kelahiran wayang Esther juga ikut kecenderungan ini karena bukan agama tetapi persepsi spiritual Barbara banyak terlibat dengan agama itu. Bukan dia sangat religious, tapi sebenarnya satu agama juga bisa menjadi satu kebudayaan. Hard work untuk ketemu, kemudian melihat musiknya, wayangnya nggak lengkap, belum ada wayangnya sama sekali. Waktu itu tidak ada wayang, saya hanya pakai wayang Purwo. Beberapa wayang yang perlu, yang waktu itu harus dibuat. Jadi saya kalau malam itu membuat wayang itu, kemudian untuk pentas. Wah, ketemu pertama saya itu tidak membayangkan can I do it, karena saya nggak tahu betul. Musiknya completely different. Banyak yang tidak selalu komplit begitu. Terus kemudian clear-nya sendiri tidak seperti yang kita punya. Waktu itu masih saya harus strange baru memperbaikinya tapi ya bagus waktu itu pentasnya. Kalau nggak salah pentasnya di Higher Theater di New York waktu itu. Ketika Matthew menghubungi saya dan dia bilang, saya mau memainkan wayang Esther lagi. Oke. Karena sudah banyak tahun. Pentas pertama di tahun 1999. Wah, lama sekali. Tahun lalu itu Mas Matthew kontak saya. Saya mau pentas wayang Easter. Oh my God. Saya diminta oleh komunitas Yahudi, Jewish Community Center di West Hartford, Connecticut, untuk buat acara wayangan untuk Hari Raya Purim. Itu hari raya tahunan yang merayakan cerita yang ada di buku Esther, itu kitab Esther. So, saya bilang kepada Matthew, okay, bisa harus menggunakan gamelan Son of Lion. Kebetulan masih ada kelompok rombongan gamelan Son of Lion, orang yang memainkan alat musik itu, so mereka bisa mementaskan karya-karya yang diperlukan di dalam wayang Esther. Tetapi karena sudah lama dan Barbara sudah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya, yang sulit sekali mengumpulkan notasi dan partitur yang diperlukan. Bagaimana untuk membuat wayangnya? Itu prosesnya mungkin beberapa gradasi. Contohnya saya membuat desain, saya kirimkan ke Mama, saya foto, saya kirimkan ke Mas Matthew. Oh enggak, ini terlalu seperti wayang Jawa. Saya ganti lagi. Kemudian saya kirimkan.
oh itu hidungnya kurang panjang, kurang gemuk hidungnya. Oke, saya gemukkan lagi, saya kirimkan lagi. Itu jadi prosesnya lama sekali. Itu baru saya dengan Mas Matthew, belum lagi saya dengan penata yang ada di Indonesia. Itu setiap wayang dan jumlahnya berapa? Bayangkan itu, saya setiap hari itu begini. Nah, kebetulan di dalam agama Yahudi ada dua buku atau kitab yang sudah lama itu ada ilustrasi. Yang satu itu yang dibacakan di Hari Raya Paskah di rumah, itu Pesach atau Passover, itu namanya Haggadah. Yang kedua itu, yaitu buku Esther itu, yang punya gambar juga itu diperbolehkan. Nah, saya milih ini salah satu buku yang dibuat di Italia tahun 1700-an. Seorang imigran dari Polandia yang jadi guru agama di Venice, Italia itu. Karena itu saya lihat ini walaupun bukan wayang, tapi ilustrasinya mendekati proporsi ke wayang ini. Dan saya rasa itu sangat hidup itu dalam ilustrasinya. Dan ternyata ya Mas Joko yang menjadi ini desainer daripada wayang juga setuju dengan proposal saya. Jadi saya kirim ini sebenarnya bukan hanya satu buku, tapi semua dari satu tangan, satu seniman yang buat ilustrasi itu ke Mas Joko. Jadi ada dasarnya, bukan hanya dari musiknya yang sudah jadi dan saya yakin ini bagus, tapi juga secara visual itu ada dasarnya. Itu seninya sudah matang ya istilahnya ya, sudah masuk dalam satu tradisi itu, walaupun bukan tradisi ini Jawa, tapi punya tradisi sendiri itu yang kuat itu. Dari segi musik, dari segi visual, dari segi dramanya. Jadi saya buat dua clear, yang satu itu khusus wayangnya, tapi satu itu khusus untuk overhead projector dan shadow yang baru. Saya kasih tahu ini isi ilustrasi di sini dan bagaimana, tapi mereka juga punya ide dan pikiran sendiri itu. Jadi itu juga semacam kolaborasi. Akhirnya juga dari dua pemberi itu kita campur untuk projection besar. Jadi kelihatan spektakuler itu. Penonton itu ada agency dalam bahasa Inggris itu, bisa milih. Produksi wayang Esther itu membuktikan bahwa kolaborasi internasional bisa tercapai. Sebenarnya kalau yang dikehendaki oleh Kepala UPT Museum Kota Surakarta, setiap bulan Oktober untuk peringatan Hari Jadi Museum Radya Pustaka itu, beliau menghendaki ada pementasan wayang langka. Kemudian saya mengusulkan, mengapa kok tidak mengambil wayang gedog dengan bercerita Panji? Sebab dari beberapa keraton yang ada di Jawa Tengah, Surakarta itu paling pesat perkembangan wayang dengan cerita Panji, yaitu wayang gedog. Kemudian kami mengambil lakon Rengas Moro. Rengas Moro itu dulu pernah populer pada akhir abad ke-19 sebagai kelanjutan dari cerita Panji Angreni. Kalau Panji Angreni itu kan belum happy ending, nah happy endingnya nanti baru di lakon Rengas Moro. Ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk. Ayayi Mbok Ratu sarta nini Dewi Sekartaji banget ing panarimaning sun. Dene sira sakloron ngaturake pasegahan panakrama marang rawuh ingsun. Bali pangestuning sun wae tampanana dening sira sakloron. Kala ninggih dhat kacandhi. Kala ninggih Rama dhat kacandhi saengga jimat. Kalau menurut naskah Pakem Ringgit Gedhog yang ada di Leiden yang
karya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adiwijoyo yang ke-6 di Surakarta. Dari cerita Panji Angreni sampai ke Angrenaswara ini ada kurang lebih 4 cerita, 4 atau 5 lakon begitu. Tapi kita berproses menjadikan bagaimana cerita ini bisa diperas dalam waktu 1 malam seperti pada bulan Mei 2020, dan ini juga tantangan pada hari ini karena dari yang 1 malam kita peras menjadi 3 jam. Sehingga mungkin para pembaca Panji versi naskah akan agak terkejut, kok ada perubahan di sana sini ya. Memang bukan perubahan, tapi kita memadatkan alurnya ya, supaya bisa dicerna dalam waktu yang lebih ringkas. Sebenarnya kalau cerita Panji sendiri sangat banyak yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk inspirasi lakon wayang gedhog, dan tidak hanya yang dari versi keraton saja. Kalau yang Angreni sampai Angrenaswara ini kan di keraton ada. Yang di luar keraton mungkin dari sumber Kidung. Seperti Wangkung Widya itu kan Kidung dari era Jawa Pertengahan, abad ke-16 ke-17. Itu sebenarnya kalau diulas dari wayang gedhog pun bisa. Dan sebenarnya ini pintu yang masih sangat luas untuk kita. Lho nggih, ayo yayi Ngrenaswara padha lerem sauntara ana ing pesanggrahan Jinempetani. Ya Kakang, kepareng nyuwun pamit. Kepareng nyuwun pamit sinuwun. Saya sudah berkeliaran, sudah di pendopo isi Surakarta sana. Saya membuat wayang sendiri yang untuk tokoh-tokoh itu. Ini Prabu Lembamilu Raja Jenggolo, ini versi saya. Saya tidak nirun keraton maupun Mangkunegaran, termasuk Prabu Klono ini. Saya tidak menirun, tapi ini saya merubah sendiri, mengambil babon dari Bibur Purwo, tapi kita angkat, kita perpadukan dengan topeng. Kita jadikan itu lakonnya dulu Angreni, Panji Angreni. Angreni ya ini tadi. Panji dan Angreni. Saya membuat Panji dan Angreni dengan nuansa hijau, Pareano. Jadi sinjangnya ini Parangkusumo, parang klitik, tapi warnanya hijau. Pengageng-pengageng gusti-gusti di Mangkunegaran melihat ini senang sekali. Ini kayon ini aslinya untuk wayang gedhog. Ini aslinya ada binatang-binatang ini. Backgroundnya itu realis, disungging saja. Tapi ini saya buat dipahat. Kemudian kayon ini saya namakan kayon Sekar Jagat. Seperti sinjang Sekar Jagat ini, ya, kota-kota ini. Nah ini adalah kita menggunakan, kalau kayon itu kan sunggingan lengkap, warna-warni. Kemudian sebelah itu kan api biasanya. Tapi ini saya ambil nuansa merah. Karena apa? Kita eman bahwa ini ada desain dan corean yang begitu indah. Kalau nanti kita tutup merah saja kan gambarnya mati. Sehingga ini kita menghidupkan coreannya, juga nuansa merah, nuansa apinya itu bisa. Kalau dikecilkan kan nuansa api. Kalau ini lingkungan hidup, ya, flora fauna ini, gitu. Binatang air, binatang darat, binatang yang di angkasa. Dimulai dari pagelaran Sasono Sumewo itu, yang di Pas Pinggir itu. Yang keluar pertama adalah Pate. Ini Jenggolo, ini adalah Pate Kudonowarso. Kalau wayang Purwo secara mainstream kan bicara tentang dunia antah berantah, dan ini makin lama juga makin lepas dari konteks dasarnya sebagai mitologi Hindu. Makanya kita kan tidak asing lagi dengan lakon misalkan Bagong bangun SPBU. Bahkan kemarin ada pertunjukan wayang, itu lakon dasarnya itu Aswatama Nglanda. Aswatama Nglanda, jadi Aswatama masuk ke dalam kemah Pandawa dan membantai anak-anaknya itu. Tapi kemudian diberi judul Pendowo bangun tower internet. Nah, jadi matinya Aswatama karena tertimpa tower internet. Nah itu kan karena konteks sejarah dan sosialnya kalau wayang Purwo bisa lepas karena dianggap antah berantah. Tapi kalau Panji saya kira tidak bisa seperti itu, sebab ini berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang historis dan dekat dengan memori masyarakat sini. Tanda Jenggala, Kediri, Singasari, Kurawan, dan lain-lain.
sampai 6 bulan untuk menggali gendingnya, termasuk gending-gending yang hilang. Ya itu juga dari ingatan para empu-empu yang dulu, seperti gending Kombun itu yang menggunakan bahasa pecinan, setengah Indonesia, setengah Jawa gitu. Nah, gitu. Mbah Mloyo cuma ingat cucara biru deno prengkadeng si nonggo waru sayang sayang aduh sayang radi blonjo rasumalang janjine jo kondo sejatine aku tresno turi kelorono dituturi ora kena sayang sayang aduh sayang. Ya, kalau ini menggarap ini ya tentu saja kita punya dua semangat visioner ke masa depan, tapi juga semangat retrospektif ke masa lalu. Sorote sang Bajinwa itu nama yang saya munculkan karena yang artinya wayang kulit Cina Jawa Yogyakarta. Karena terlalu panjang istilahnya, jadi saya pendekkan, saya singkat saja, Bajinwa. Kok bagus ya, clean soundnya, so good gitu ya. Tentang wayang kulit Jawa Tionghoa atau lebih dikenal dengan wayang titi di Yogyakarta adalah sosok Ganduan Sing lah yang menciptakan perpaduan serasi dari dua latar belakang budaya yaitu Cina dan Jawa. Legenda Tiongkok klasik seperti misalnya kisah Si Jin-kui digunakan Ganduan Sing sebagai materi cerita dan lakon wayang. Awalnya itu dari naskah-naskah kuno Cina Jawa. Ada 19 judul naskah Cina Jawa yang selama ini tidak pernah dibuka oleh senior-senior saya ataupun pengajar saya, dosen-dosen saya, ya. Wah, saya langsung deg-degan ini, bagaimana ini cara saya mengupas ini ya. Ini teks naskah wayang kulit Cina Jawa. Ada ciri khusus yang membuat saya merasa menemukan harta karun, yaitu aksara swara. Jadi tuh Edis, ya misalnya ini, bagaimana kita membaca sebuah aksara dengan titik 3 di atas. Pelafalan nama Tionghoa, itu ada sengawi. Ya. Ini misalnya, ini T kan, nah ini T Cing, Tai Cing, Jing, misalnya, ya ini Jo. Tapi ini ada pasangan go yang kemudian pakai tanda hubung terus pakai titik 2. Saya waktu menemukan ini nggak ada yang bisa baca di kampus. Yang teman-teman studi program studi Cina juga nggak bisa baca. Ini apa ya? Apalagi mereka harus lihat Hokkien. Ternyata memang ini Hokkien yang dijawakan. Uniknya Ganduan Sing itu mendalam dalam bahasa Jawa yang membuat pertunjukan wayang kulit titi menjadi mudah dipahami, amat hidup hingga disukai para penonton. Struktur pakeliran Purwo Gaya Yogyakarta, misalkan pada struktur pakeliran Gaya Yogyakarta itu pertama kali ada jejer, terus nanti ada budalan, terus nanti ada perang, terus nanti ada jejer kedua, terus nanti ada adegan goro-goro, terus ada adegan seban, terus sampai penyelesaian lakon, sampai tancep kayon. Struktur saya yang saya pegang adalah struktur dari pertunjukan wayang kulit Purwo itu sendiri.
Dan cerita yang saya kemas, saya selama ini masih berdasarkan pada pengetahuan saya tentang komik dari Otto Swastika. Jadi misalkan perjalanan Si Jun Kui dulu ketemu dengan Liu Kim Hwa, misalkan seperti itu. Saya hanya membaca sejarah komik itu, terus kita memetakan bahwa oh jejer pertama dibuat miliknya misalkan Liu Wan Wei, misalkan seperti itu, ayahnya dari Liu Kim Hwa, sampai seperti itu. Tahun 2014 itu pertemuan pertama saya dengan Mbak Jinwa, dan saya mampu menyajikan pada saat itu saya menyajikan cerita tentang Si Jun Kui juga. Jadi pertemuan Si Jun Kui dengan istrinya yang pertama kali. Habis pertunjukan banyak permintaan dari komunitas-komunitas keperanakan Tionghoa, dan juga saya ingat betul bahwa saya mendapatkan surat itu dari Semarang. Kendala dari fakultas bahwa kita sulit untuk mengadakan pertunjukan tersebut karena wayangnya tidak punya, dan juga kita tidak mendapatkan izin untuk pinjam di Sono Budoyo. Oleh karena itu pertunjukannya gagal, tidak jadi. Lah dari situ saya mulai berpikir bahwa kalau kita mengadakan pertunjukan di luar, nanti kita harus pinjam wayangnya, apakah wayang ini bisa berkembang kan gitu. Dan saya merasa bahwa ini nanti sulit sekali untuk dipublikasikan kembali. Oleh karena itu saya memberanikan diri, saya mencoba untuk menggambar sendiri sesuai dengan pemahaman saya atau pengetahuan saya, pertemuan saya dengan wayang yang ada di Sono Budoyo, yang wayangnya relatif kecil. Karena ini calonnya untuk pertunjukan supaya bisa mencapai pertunjukan yang maksimal, dari tokoh-tokoh yang ada di Si Jun Kui centang yang ada di Sono Budoyo itu saya buat lebih besar, tingginya saya buat lebih tinggi, dan juga kepalanya saya jadikan satu tidak terlepas supaya nanti enak menggerakkannya seperti itu. Dan juga bau-baunya ada sedikit perubahan, tetapi secara spiritnya bahwa wayang itu tidak jauh berbeda dengan wayang karya Pak Kuantan Sing yang ada di Sono Budoyo. Kalau kita nguripi wayang, ya wayang itu akan nguripi kita. Wayang soalnya gak mati saja nih. המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו בשנת 3 ומלכו עשיתי משתה לכל שרי ועבדיי. Oh, your majesty. Attacking all folk, women, children, invalids, animals, babies, blinded by the sunset, slaves to the warriors see. As the Barbara Benari, who wrote the music and the lyrics of this piece said, this is a story which is relevant to every age. For her, it was the wars in the Balkans.
For us, it is the war in Ukraine and Russia. We think of all wars and we pray that one day we might find peace. Cedak tansah mulan sida asih anut kalian lampahipun pun bapa hanjok dateng negaring Kediri tunjung mangtrate aturna marang Gusti Muayu Sekartaji men katopik sapa sejatining Kintaka. Siadi nalikanipun Kakang banget Anandang Wuyung. Wekasane nalika pun Kakang wis bakal mbukak lembaran anyar jroning urip. Siadi katon ngleledha. Gedhe labuh labetmu marang aku. Yo, Bigoteng, aja cilik atimu. Apa kang dadi gegayuhanku ora lilo yen aku ora bisa mateni sijin kuwi kanggo ngudi tuwuh loro wirange sijin kuwi
entenono wektu kang prayoga bal tak pateni kowe. Tahono kutha Motania. Kowe nyoto dadi tetunggule wong Motania tanding tiasa karo si jin kuwi. Wah, parat. Sesumbarmu nganti kaya bisa dilat wesi abang. Ayo. Yen kowe bisa ngendih kadigdayane Jenderal Angbaban. Wah, wah. Waduh. Waduh. Wah. Si jin kuwi gedhe labuh labetmu marang panjenengan ingsun. Natkala kowe bisa nelokake kutha Motania lan bisa mateni Gasabun. Mula dina iki tak sengkaeke ngaluhur tak angkat dadi salah sawijining jenderal kang jejuluk manggalane yuda sang si jin kuwi ya sang penentram Kolekok.